الآباء والإخوة rahimahullah. Pada pagi hari ini kita semua melanjutkan taklim kita sesuai kesepakatan, memulai dari awal, dari depan sampai dengan selesai. Dimulai dari Kitabut Taharah, namanya Kitabut Taharah. Taharah, apa taharah? Nanti akan dijelaskan apa itu taharah. Taharah itu luas. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bilang bersuci. Penjabarannya lebih luas lagi dalam kitab. Dimulai dengan ta'rif. Dimulai dengan ta'rif. Ta'rif itu definisi, pengertian. Ta'rifut taharah, pengertian dari kata-kata taharah, definisi dari kata-kata taharah. Lughatan, secara lughah, secara bahasa. Secara bahasa taharah itu apa? An-nazafatu. Apa nazafah? Apa nazafah? Sering an-nazafatu minal iman. Kebersihan, nazafah, bersih-bersih. Ya, taharah itu nazafah, bersih-bersih. Wal khulusu, khulus itu menuntaskan. Khulus itu maknanya khalas. Khalas itu sudah, mensudahkan, menuntaskan, membereskan. Kalau lagi mengkelarkan, dikelarin. Apa dikelarin? Diberesin. Apa diberesin? Dituntasin, disudahin. Tuh, namanya al-khulus. Makanya Bapak bilang kalau dalam bahasa Arab, anak khalas, saya sudah. Khalas. Ayo khalas, sudah, khalas. Ya, khalas. Al-khulus mensudahkan, menuntaskan. Minal adnasil hissiyah, dari segala adnas, dari segala kotoran yang sifatnya al-hissiyah. Al-hissiyah, hissiyah itu sesuatu yang bisa yang bisa kelihatan, yang bisa ada wujudnya, namanya hissiyah. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Jadi Bapak sekarang bersih-bersih dari apa? Mohon maaf, contoh. Habis buang air kecil, itu kan adnas, kotoran. Ada nggak bentuknya? Ada nggak wujudnya? Ada, bisa dirasakan? Ada kan? Itu namanya hissiyah. Namanya hissiyah. Barangnya ada, wujud ada. Bersih-bersih dari sesuatu yang kotor, yang kelihatan, yang ada, hissi, bisa dirasa. Kataharati, seperti orang bersuci. Anil hadasi, dari hadas. Dari hadas, kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau Bapak belum wudu, berarti Bapak punya apa? Hadas kecil. Kalau Bapak belum mandi dari junub, berarti punya apa? Hadas. Hadasnya hadas besar. Gitu ya. Kataharati anil hadas, seperti orang bersuci dari hadas. Satu. Wal khabath, khabas itu
Khobas itu kotoran. Pernah nggak Bapak pernah ngomong khobas? Khobais. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Pak, bahasanya agak rumit dikit, dilihatin, tergantung pembahasan. Nanti kalau diterjemahin masih sederhana, bahasa bakunya agak rumit. Kok ya begitu dulu dah, lihatin aja dulu. Kataharati seperti orang bersuci anil hadas. Dari apa? Dari hadas. Satu. Wal khabas. Apa khabas? Dari kotoran. Khabas. Jadi bersuci itu menurut bahasa taharah itu bersuci dari segala kotoran-kotoran yang bisa dirasa, seperti Bapak bersuci dari hadas, Bapak bersuci dari kotoran. Waktu Bapak bersuci dari kotoran, ada bentuknya enggak? Ada rasanya enggak? Ada. Itulah disebut dengan taharah secara bahasa. Wal ma'nawiyah. Nah, ma'nawiyah nih, lawannya hissiyah, namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu ada tapi nggak bisa dilihat, ada tapi nggak bisa dipegang, namanya ma'nawiyah. Orang bersuci dari kotoran yang nggak bisa dilihat, orang bersuci dari kotoran yang nggak bisa dipegang, namanya ma'nawiyah, abstrak, namanya ma'nawiyah. Bersuci dari sesuatu yang abstrak, bersuci dari sesuatu yang nggak bisa kelihatan, nggak bisa dipegang, itu namanya bersuci dari segala sesuatu yang ma'nawiyah. Contoh, kataharati. Apa kataharah? Seperti orang bersuci anil amradi, dari segala penyakit al-qalbiyah, yang bersifatnya penyakit hati. Halo, penyakit hati bersih apa kotor? Penyakit diapain? Disuciin. Itu pun disebut dengan taharah, bersuci, tetapi dari semua segala penyakit yang qalbiyah, yang sifatnya di hati. Ada tapi nggak kelihatan, ada tapi nggak bisa dipegang. Penyakitnya ada, penyakit kita banyak. Contoh penyakit kita nih, penyakit kita tuh pendendam. Itu penyakit itu. Penyakit mana? Qalbiyah. Penyakit yang sifatnya sifat hati, ma'nawiyah, nggak bisa kelihatan, nggak bisa dipegang. Tapi buat orang yang punya penyakit, dia tahu dia punya penyakit itu. Dibiarin apa dibersihin? Bersihin. Pak, dalam bahasa agama disebut dengan su'ul khuluq. Su'ul khuluq, perangai yang buruk. Perangai yang buruk, akhlak yang bejat, akhlak yang jelek. Sebanyak apapun kebaikanmu, sholatmu, puasamu, akan tergerus dengan akhlak burukmu. Seorang perempuan pernah bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ada seseorang ya Rasulullah, kalau malam dia sholat. Ini seseorang nih, kalau malam dia sholat, kalau siang dia puasa. Tapi orang ini punya akhlak yang jelek ya Rasulullah. Apa kata Nabi?
tidak ada kebaikannya. Nggak ada gunanya kebaikannya. Apa kejelekannya? Ya Rasulullah, dia punya mulut suka nyakitin tetangga. Dia punya mulut suka nyakitin, gampang banget mulutnya nyakitin orang. Kata Nabi, kalau dia mati di neraka. Kalau dia mati modelnya begini, neraka. Nggak ada gunanya kebaikannya. Kebaikanmu sebanyak apapun habis kalau kamu punya akhlak yang jelek. Allah. Nah ini kan penyakit. Penyakit enggak? Taharah, butuh taharah, sangat butuh taharah, sangat butuh disucikan, sangat butuh dibersihkan. Karena sayang kita punya ibadah. Kalau di saat bersama, di saat yang di waktu yang bersamaan, kita habiskan, kita hancurkan kebaikan-kebaikan kita dengan akhlak yang buruk. Ada orang mukmin, ada orang munafik. Tanda orang mukmin itu, orang mukmin enggak gampang marah. Orang mukmin gampang maafin orang. Itu orang mukmin tuh. Bati'ul ghadab sari'ul afu. Bati'ul ghadab sari'ul afu. Orang mukmin tandanya apa? Kalau marah enggak gampang marah. Kalau urusan maaf gampang maafin orang. Itu orang mukmin. Nah kita begini nggak kira-kira? Waduh, emosi saya tak kalau gituin. Marah saya kalau begitu. Itu kalau udah dia disakitin, wah, saya mah dia jahat, saya lebih jahat. Sama-sama setan, sama-sama setan. Kalau dia baik, saya lebih baik. Oh bukan begitu, nggak begitu. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Oh nggak begitu orang Islam, nggak begitu. Orang mukmin nggak begitu bahasanya, nggak. Saya bisa baik, saya bisa jahat. Oh nggak bisa. Orang mukmin nggak begitu, itu omongannya nggak bagus. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Oh nggak begitu. Dan orang munafik itu, siapa orang munafik? Sari'ul ghadab bati'ul afu. Marahnya gampang. Kalau udah marah maafinnya lama. Sampai mati gua nggak maafin. Tar gua inget terus nih. Gua jalan diludahin. Tuh. Sifat orang munafik tadi apa? Gampang marah, sulit memaafkan. Nah kita di mana kita ini? Ada yang di mana? Yang tahu ya kita. Balil insan ala nafsihi basirah. Orang dengan dirinya lebih tahu. Jelas, orang dengan dirinya yang lebih tahu ya dirinya sendiri. Paham ini? Itulah akhlak yang bagus. Ada nama sebut khuluqul hasan, ada su'ul khuluq. Contoh akhlak yang bagus. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, khudhil af, berikan maaf. Wa'mur bil urfi, terus perintahkan siapapun kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, kalau ketemu orang jahil tinggalin. Nggak bakal menang kamu, ngotot yang ada. Orang bodoh, kalau orang bodoh, Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalau beliau berdebat dengan orang pandai, pasti beliau mudah mengalahkannya. Tapi kalau beliau berdebat dengan orang bodoh, beliau dikalahkan dengan orang bodoh. Karena orang bodoh
bukan otak pakai urat. Otot nggak mau kalah. Kalau ketemu orang bodoh, udah dah tinggalin. Capek dikasih tahu, sok tahu. Dikasih tahu, nggak mau tahu. Nggak bisa pokoknya. Oh, nggak bisa. Merugul, tuh, merugul. Makassar itu di Kalimantan, gue tahu. Makassar itu Kalimantan, bukan Sulawesi. Bang, saya orang, biar saya juga, pokoknya Kalimantan dah. Kalimantan mana tahu ya? Tuh, ngotot dia. Kalau dia udah bilang gitu, dari dulu di Sulawesi bang, agak, gue pernah ke sono di Kalimantan. Ya deh bang, jadi nggak mau kalah. Jadi kata-kata tahara itu bersuci dari yang kelihatan namanya al-hissiyah, dari yang tidak kelihatan namanya ma'nawiyah. Jelas. Butuh dua-duanya. Butuh apa? Butuh taharah. Yang kelihatan kotor butuh dibersihin, yang nggak kelihatan tapi ada juga butuh dibersihin. Itu namanya taharah. Ya kalau kita ngaji panjang pak, ngomong taharah nggak beres-beres. Ya. Sampai sini jelas apa enggak? Diam ini saya bingung nih. Ini diam baru begini, paham apa kagak ya? Iya. Kok kayak syahdu gitu. Iya, menikmati mudah-mudahan. Pandangannya kosong. Natapnya begini orang bingung. Iya. Iya. Paham ya? Kalau kagak paham jangan manggut. Tidak meresapi mudah-mudahan. Iya. Ya mudah-mudahan. Ngaca diri alhamdulillah. Ya. Semua pak, suudzon itu bagian. Maka kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zanmu, perasaan kamu itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Hati-hati seperti apa? Contoh nih ya, contoh saja. Ada satu keluarga lagi makan di atas meja makan. Lagi asik-asik makan, tiba-tiba melihat kucing masuk ke dapur. Si anak buru-buru tuh bangun, kata ayahnya mau kemana? Kucing masuk dapur ya, ikan habis tadi. Sudah, kamu terlalu suudzon, kata ayahnya. Set, nggak lama tiba-tiba kucing keluar dari dapur ngejar tikus. Tuh lihat, tuh. Itu kita pak. Ada orang lagi di masjid, awasin kotak amal hilang ya. Kotak amal dia mau megang kotak, dia mau sedekah. Tergantung kita punya hati. Semakin banyak orang buruk di hati kita, semakin buruk kita punya hati. Semakin orang semua baik di hati kita, semakin baik kita punya hati. Ini kayak jahat. Emang bukannya otak kita yang jahat, kita yang jahat. Sehingga menilai orang semuanya kita katain jahat. Bawaan itu pabrik, setelan pabrik bang. Bunganya perlu diapain tuh? Kalau bahasa HP, di-update atau diapain gitu kan bahasanya. Coba lihat. Satu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan sama teman-temannya, namanya Hawariyin. Pas ketika jalan, ngelihat ada anjing mati. Semua orang komen, bau banget, busuk, jelek. Semua komen jelek. Karena memang lihat bangkai anjing. Tapi lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah, kata beliau, alangkah putihnya gigi anjing ini.
masih bisa melihat sudut baiknya dari yang tidak baik, masih bisa melihat celah baik di antara sekian banyak orang ngomong jelek. Saking bersih hatinya Nabi Isa alaihissalam, tidak melihat yang jelek-jelek, tapi yang dilihat yang bagusnya. Nah, kalau kita udah bagus aja, amer dia, biasa, pengen di alam, bersih-bersih masjid tuh. Lah, orang bersih masjid masih salah. Iya. Bang, anak ke masjid duluan, rajin banget dong. Ya, gua udah tahu dia mah. Masjid duluan juga pengen jadi imam dia. Head deh. Orang ke masjid duluan salah, orang bersihin masjid salah. Jadi mau hanya apa? Semua salah. Lihat. Wa ainur ridha. Wa ainur ridha. Kalau mata sudah ridha, ya, kalau mata udah senang, wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Kalau mata udah senang, nggak ada jelek orang. Orang kalau udah demen, nggak ada jelek. Betul? Orang udah resep sama dia. Bang, jangan nggak begitu dia, orangnya begitu, gue tahu lah. Jelek aja masih bela. Kenapa? Mata udah demen. Wa ainu sukhti, tapi kalau mata udah benci, tubdi masawi, semua jelek. Nggak ada yang bagus ya. Bagusnya aja jelek, apalagi jeleknya. Kenapa? Karena matanya sudah mata penuh dengan kebencian. Mata kebencian itu semua melihat amalan orang jelek. Tapi kalau mata udah demen sama orang, nggak ada yang jelek. Biar kata yang bikin jelek, gitu ya. Itu namanya al-amrad al-qalbiyah. Namanya apa? Al-amrad al-qalbiyah, penyakit hati. Dan itu ma'nawiyah, sifatnya ma'nawiyah, sifatnya nggak kelihatan, abstrak. Beda bapak habis kencing, habis buang air besar, kotor, kelihatan. Itu namanya hissiyah. Dua-duanya butuh nadhafah, dua-duanya butuh dibersihin, dua-duanya butuh disuciin. Namanya taharah. Namanya taharah. Dan tak ya, insya Allah. Di sini ada anta, ngaji ada anta. Nah, yang paling penting dari ngaji itu, apa yang udah diantar kita kerjain, bang. Jangan kita antepin. Iya, hasil ngaji itu bukan sekedar hasil. Bagaimana hasil yang kita dapat, beresin, kerjain, eksekusi. Kalau kata Gus Dur, saya nggak butuh janji, saya butuhnya bukti. Mana buktinya? Kalau buktinya paham, lah pokok masih begitu baik, berarti nggak paham ngajinya. Mulutnya masih begitu baik sama orang. Kata dia tadi bilang paham. Tadi apa tadi? Seorang berkata, ya Rasulullah, ini orang kalau malam sholat malam, kalau siang dia puasa, tapi akhlaknya jelek. Apa dia harus kira? Mulutnya suka nyakitin orang, nyakitin tangga. Kalau ngomong kagak ngenakin mulu. Apa kata Nabi? Nggak ada kebaikannya. Kalau mati masih begitu, di neraka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau mati terus modelnya begitu, berat. Terus kalau gitu gimana? Ya hati-hati mulutnya, jaga mulutnya. Karena ini pada husubat ngaji ya. Kita lihat yang di tembok pada merem semua. Iya, saking khusyuknya ini. Iya. Kita lagi menyampaikan, saya ingat tuh salah satu aki-aki yang
yang pernah tiga hari di rumah saya di musola itu. Apa kata beliau? Salah satu jamaah tabligh mengatakan begini. Pelecehan Bapak Ustadz sebetulnya. Kalau kita mengaji kemudian kita tidur, sebetulnya pelecehan Pak Ustadz. Kenapa Pak? Masa disampaikan firman Allah, sampaikan sabda Nabi, kita tidur. Saya harus siap menerima Pak Ustadz. Cakep saya bilang. Saya ingat itu Bapak tua itu di rumah saya 3 hari waktu itu. Jadi beliau itu sudah seput gini. Yang lain mudah-mudah tiarap. Ada ketuanya lagi bayan, lagi nerangin. Gimana? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah doang, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah itu saya ingat itu pesan itu. Bapak itu Masya Allah. Ya. Pelecehan Ustaz. Ketika jelaskan ilmu ini. Jelasin dagang, duit aja. Meger. Betul. Iya. Duit atuh Bapak Ustaz. Jelas ya? Ini di sini mah kagak ada, di sini mah kagak ada. Sono. Enggak ada di sini. Saya mohon maaf ya, bukan di sini nih saya. Di sini mah kagak ada. Sono. Ya. Ya. Saya nggak ngomong di sini, ngomong di yang di sono no. Kadang-kadang saya ngaji di sono, di sini mah kagak ada. Dah. Di sini cakep semua. Ya. Nah. Ya begitu Bang ya. Iya. Oke, ya. Apa di antara penyakit hati namanya kal ujbi. Ujub. Ujub itu jatuh cinta dengan dirinya. Kagum dengan dirinya. Ujub. Saya tuh, saya. Oh iya. Itu namanya ujub. Melihat dirinya itu luar biasa, melihat sosok dirinya luar biasa, ibadahnya, sholat malamnya, sedekahnya, puasanya luar biasa dah. Saya tuh, itu namanya ujub, kagum dengan dirinya. Ya, kalau bahasa itu namanya somse, sombong sekali. Ya, zaman dulu itu bahasa somse ya. Itu namanya ujub. Namanya ujub. Ya. Dia punya sholat malam, memang sholat malam. Tapi dia kagum dengan sholat malamnya. Seakan-akan dia manusia yang paling pantas ke surga dengan sholat malamnya. Ya, dia ahli sedekah. Emang dia ahli sedekah, benar-benar ahli sedekah. Tapi dia merasa dengan sedekahnya itu jadi orang paling pantas, nggak ada yang lebih pantas melainkan dia. Itu ujub, bahaya. Itu bahaya. Bahaya. Merasa kita itu orang yang paling pantas dengan apa yang kita lakukan, ahli surga. Sementara, coba lihat apa yang dikatakan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ada khauf, ada raja. Apa yang dikatakan sahabat Umar radhiyallahu anhu? Kalau seandainya ada orang semuanya masuk ke dalam surga, saya berharap orang terakhir adalah saya. Kalau semuanya masuk surga, saya berharap yang paling belakang adalah saya. Saya nggak pantas paling depan. Allah. Siapa itu? Sahabat Umar. Kalau seandainya semua masuk surga, ada satu yang tidak selamat, takut yang satu itu saya. Takut yang satu itu saya. Bayangkan sahabat Umar yang dikatakan malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, tolong gambarkan gimana sih kebaikan sahabat Umar. Gimana kira-kira kebaikannya? Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Rasulullah, kalau kamu ingin tahu bagaimana kebaikannya Umar, kalau seandainya laut ini yang ada di dunia sebagai tintanya, pohon-pohon yang ada digunakan untuk penanya untuk menuliskan kebaikan Umar, nggak cukup.
Saking banyaknya kebaikan yang beliau lakukan. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Jelas, jelas ini, jelas, luar biasa. Subhanallah. Itu merasa nggak merasa minah, nggak pantas surga. Masih katakan saya nggak pantas surga. Yang malaikat Jibril mengatakan seperti itu, luar biasa kebaikannya. Nggak merasa, ya Allah saya takut yang saat itu saya kalau nggak masuk neraka. Kalau semuanya masuk surga, ada satu yang nggak selamat, saya takut yang saat itu saya. Kalau kita mah, kalau gue nggak mungkin, gue sembahyang begini. Nah. Itu tadi ujub, penyakit itu Pak, ujub. Ujub itu penyakit. Penyakit apa? Qalbiyah, penyakit hati. Amrad al-qalbiyah, penyakit, dan itu pun butuh taharah, butuh dibersihin, butuh disuciin. Kalau enggak, sayang nanti kita punya ibadah. Masuk, kayaknya paling pantas imam gua. Tuh, melihat orang rendah semua. Melihat dirinya paling alim, melihat dirinya paling pinter, paling bener dah. Itu penyakit, penyakit itu. Paling soleh, udah paling nomor satu dah. Itu penyakit itu. Yang kedua, wal kibri, sombong. Itu namanya kibir. Ustaz, apakah orang yang berbaju bagus, punya mobil bagus, sepatu bagus, sombong? Enggak. Ya Rasulullah, si fulan tuh kalau pakai baju bagus, fulan kalau pakai sendal yang bagus, apakah termasuk bagian kesombongan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu Tuhan yang maha indah, senang sama yang indah-indah. Boleh, sah saja. Rumahmu bagus, boleh. Mobilmu bagus, silahkan. Bajumu bagus, nggak dilarang. Sendal yang bagus, boleh-boleh aja. Selama tidak menampakkan kesombongan. Tapi kalau sudah sombong, bukan begitu nggak boleh. Sombongnya nggak boleh. Bukan penampilannya nggak boleh. Sombongnya yang nggak boleh. Bukan rumahnya nggak boleh, sombongnya yang nggak boleh. Bukan mobilnya yang bagus nggak boleh, tapi sombongnya yang tidak boleh. Pak, sombong itu akan menghambat, menutup surga dari kita. Pintu surga akan tertutup kalau kita ada sombong. Jangankan kita, iblis yang sudah di surga pun terusir karena punya sifat sombong. Yang sudah masuk pun keluar. Bagaimana kita yang belum masuk akan mau masuk? Yang udah masuk disuruh keluar. Yang udah masuk, kita yang sombong pengen masuk, ya nggak bisa masuk lah. Jelas ya? Apa tanda sombong? Al-kibru batarul haqqi. Kesombongan itu salah satu contohnya loh, kata Nabi, tidak mau menerima kebenaran. Kadang-kadang sifat sombong kita tuh lihat siapa yang nyuruh, Allah. Padahal yang disuruh bener, padahal yang disampaikan bener. Tapi karena kesombongan nggak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nas. Orang sombong itu apa? Selalu menilai orang kecil, meremehkan orang. Itu sombong. Bahasa Arabnya namanya kibir. Kibir. Kibir orang nih, sombong. Kibir. K-I-B-I-R, kibir. Jelas. Apa kata Nabi? La yadkhul jannah
Ikut. La yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana, siapa orang, fi qalbihi, yang di dalam hatinya, misqala dzarratin, ada kecil saja, min kibrin, dari kesombongan. Zarrah itu kecil banget, kecilnya kecil. Ada orang bilang atom, ada orang bilang biji sawi, ada kecil sebegitu di hati kita kesombongan. Kata Nabi, nggak akan masuk, nggak bisa masuk surga. Bagaimana kalau gede? Kecil aja akan menutup surga dari kita. Bagaimana kalau gede? Nabi sebut man kana fi qalbi mithqala dzarrah. Kan ada. Pada baca ayat dzarrah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil athqalaha wa qala al insanu yawma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka, terus yawma idzi yasulun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang kecil kalau itu baik, ente akan melihat kebaikan itu. Yang kecil kalau itu jelek, ente pun bakal melihat kejelekan itu. Yang bagus akan kita lihat, yang jelek pun bakal kita, jangankan yang besar, sekecil apapun kebaikanmu akan ditulis oleh Allah. Jangankan besar, sekecil apapun kejahatan akan ditulis oleh Allah. Jelas? Saya bertanya sebelum lanjut. Ya, Om Haji. Kalau semuanya uyang itu minum obat sehari 3 kali. Uyang. Terus kalau penyakit hati obatnya berapa kali? Wah, berat ini. Ustaz, kayak kalau puyeng bodek sehari 3 kali nih. Hilang alhamdulillah. Iya, iya. Ini kalau penyakit hati saya minum obat berapa kali nih? Ini kan saya bingung itu bang. Apotek mana yang jual Pak Ustaz? Iya. Apotek itu. Di mana itu yang jual? Kalau ada yang saya jual mau beli Pak Ustaz. Ya subhanallah, pertanyaan luar biasa. Makanya bang, ilmu yang bisa mengobati. Maka kata ulama, kalau badan kita tidak makan, tidak minum 3 hari, maka badan kita akan mati. Sama hatimu, kalau nggak dikasih makan 3 hari akan mati. Begitu kata Al-Imam Ghazali. Kalau badan fisikmu nggak dikasih makan, dia akan mati. Maka hati pun akan mati kalau tidak dikasih makan. Dan makannya hati, hikmah dan ilmu. Hikmah, dengerin nasihat. Itu obat hati bang. Nah, dinasihatin mulu, orang masuk-masuk, berarti ada sesuatu. Apalagi ilmu, datang ngaji, biar tahu penyakit kita apa dan obatnya apa. Sebab kalau kita nggak ngaji, kita merasa nggak punya penyakit bang. Kalau kita nggak ngaji, nggak kumpul begini, penyakit yang tadi kita punya, kita nggak merasa itu penyakit. Maka kita terus terbiarkan itu penyakit dalam hati kita terus makin hari sampai mati. Penyakit itu ada dan itu bahaya. Salawat menjadi obat hati. Tasbihmu, istighfarmu
baca Qur'anmu, senyummu sama orang, itu obat hati semua. Buang ego, buang kesombongan, sadar hati, ngaji diri, ngaca diri. Dengar begini, ya Allah saya itu. Nah, ketika mengatakan saya itu, ya Allah, apa mau saya biarin penyakit begitu? Enggak, saya mau buangin saya obat. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Sambil terus mengaji, sambil minta pertolongan, ya Allah itu penyakit saya semua ya Allah. Bersihin ya Allah, obatin ya Allah. Tidak ada satupun apotek yang menjual obat itu ya Allah. Iya, benar, cakep, luar biasa. Jadi dengan tasbih, istighfar, baca Quran, sholawat, sering duduk di majlis orang-orang soleh, duduk dengarkan nasihat, bersih Quran dengan hati. Nah, pelan-pelan itu, kalau udah makin penyakitnya makin parah, ya makin sulit untuk mengobatinya, butuh waktu. Karena sudah dibiarkan terlalu lama. Baru hari ini kita sadar diri, bisa, nggak ada yang nggak bisa, bisa. Karena dua nggak bisa dirubah, satu yang bisa dirubah. Suara yang indah itu nggak bisa dibikin-bikin, suara yang cakep itu disebut wahbi. Namanya wahbi, pemberian Allah, suara bagus. Nggak bisa bikin bapak kalau udah begitu ya udah pak, mau les vokal di mana pun udah begitu. Emang udah serak bagong, susah. Kenapa? Wahbi, suara itu. Yang kedua pak, wajah. Ya udah begini, mau diapa lagi? Mau diapain? Mau diperbaiki? Bapak pengen mau nyama yang di TV, ya nggak bisa pak. Emang Allah udah kasih dia begitu. Bapak pakai kayak Nabi Yusuf, ya nggak bisa. Kalau pengen kayak Ucup bisa. Tapi kalau kayak Nabi Yusuf nggak bisa. Karena Allah udah kasih Nabi Yusuf begitu kan. Dari pabriknya mbak, nggak bisa. Kita udah begini, mau apa lagi? Yang begini kulit kita pengen putih, ya nggak bisa. Udah begini udah. Biar pakai skincare, pakai glowing, pakai apa, itu udah begini pak. Iya, ya udah terima, ya udah begini cakep. Yang ketiga apa? Wajah yang ganteng, suara yang bagus, itu wahbi, pemberian Allah. Tapi kalau akhlak yang jelek, itu bisa. Orang yang pelit bisa dirubah. Kalau dia mau berubah, ya, orang yang sombong bisa berubah. Kalau dia mau ngaji, bisa berubah, diobatin pelan-pelan. Jadi perangai yang buruk itu bisa dibenerin untuk menjadi perangai yang bagus. Dua yang nggak bisa, satu yang bisa. Akhlak yang buruk itu masih bisa dibenerin, selagi orangnya mau dibenerin, selagi orangnya mau berobat, dan obatnya mau diminum, gak diantepin. Iya, ngaji doang dipakai kagak ya nggak berobat. Berarti apa? Obatnya udah ada, nggak diminum, ya percuma. Ngaji sana, saya sering pak ngerti, Ustaz, bini saya rajin buat ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana. Apa kata lakinya? Kelakuannya nol kan, bini saya. Kenapa? Songong banget sama saya. Kata lakinya begitu. Tahu bener apa kagak, pokoknya begitu laporannya dah. Ngaji musat, sini ngaji, sana ngaji, sini ngaji, begini banget dah kalau ngaji mah. Tapi saya dibentak mulu. Nah, iya, berarti apa? Lakinya tekanan batin ini. Berarti apa? Cuman sekedar ngaji, belum dipakai, obatnya udah dapat, nggak diminum, ya nggak berobat lah. Iya. Begitu pak, atau obatnya ditinggal di rumah kagak dibawa, begitu ya, baru sampai kepada wal kibri, sombong. Udah ya memang yang ngajinya ini udah banyak, tinggal diminum dikit-dikit pelnya ya bang. Iya. Ustadz kira-kira kapan hatam? Jangan pakai nanya hatam. Jangan pakai nanya hatam kitab.
Udah jalanin aja. Lainnya dia dapat pelan, plegok. Ayo ngaji kayak dulu dia. Jangan pakai nanya hatam. Enggak, maksud kita mau pengen nasi kuning, kalau hatam aja pakai nasi. Kalau pengen nasi kuning, gak usah pakai hatam. Akan dibawa sini. Iya. Nungguin hatam lama ngaji. Nah, itu tahu pinter ngaji. Iya. Iya. Di mana Ustaz? Kalau yang begitu, al-iman. Kalau ngaji makan. Itu contoh ada. Boleh tak contoh? Boleh. Al-iman. Resep. Itu tandanya haji mabrur, Bang. Kata Nabi apa? It'amut ta'am walinul kalam. Tanda haji mabrur. Apa itu? It'amut ta'am walinul kalam. Apa itu? Suka ngasih makan sama mulutnya cakep. Mulutnya cakep. Itu haji mabrur. Haji ngomongnya begitu. Nah, maka jangan haji 2 kali. Jelek. Haji. Sekali aja, haji aja. Iya, nggak enak kalau 2 kali. Haji, celananya pendek. Jangan 2 kali haji, Bang. Nggak enak. Ya. Berangkat 2 kali boleh Bang Haji. Tapi jangan pakai 2 kali haji. Haji pelit. Orang pernah ngasih makan, maunya dikasih baik. Iya, jangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan. Abang saya masuk ISU sama Mas umur 8 tahun. Iya, siapa namanya? Muhammad Nabihan bin Haji Mihar yang lagi sakit. Ada lagi yang sakit di Ustadz Al Khairat, Ustadz Imran Sya'rani. Dan siapapun yang sakit, bila mana ada keluarga kita yang sakit,